Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Serambi Bu Tenri hadir lagi nih sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Bu Tenri kali ini hadir kira-kira dengan materi apa ya? Ini dia, struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ada yang sudah pernah dengar tentang teks anekdot? Kalau belum, mari belajar bersama Serambi Bu Tenri. Sebelumnya, Bu Tenri akan menyampaikan tentang kompetensi dasarnya, yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada dua nih. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks anekdot. Berikutnya adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Bu Tenri ingin berlatih bersama kalian untuk mengevaluasi struktur dan kaidah kebahasaan pada teks anekdot. Tentunya agar mencapai pendidikan karakter, percaya diri, berpikir kritis, berpikir kreatif, kompetitif, jujur, dan bertanggung jawab. Apakah kalian siap untuk mencapai pendidikan karakter tersebut? Mari kita mulai. Anak-anak hebat, pernahkah kalian mendengar istilah bahasa asing stand up comedy? Atau kalau dalam bahasa Indonesia tuh lawakan tunggal. Nah, pernah dengar? Iya, kita sering melihatnya para komika di layar televisi untuk menyampaikan unek-uneknya, tapi dengan menggunakan bahasa yang ringan, ya, menggunakan bahasa yang sedikit ada gaya humornya, begitu ya. Baiklah. Nah, karena bersifat sindiran alami, stand up comedy menjadi tren para milenial dalam menyampaikan aspirasinya. Bahan dalam stand up comedy tersebut adalah salah satu contoh teks anekdot. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan teks anekdot menurut anak-anak hebat? Wah, ada yang sudah menjawab? Baik, teks anekdot itu adalah salah satu teks yang di dalamnya ada bentuk sindiran, tapi penyampaiannya secara sederhana menggunakan kelakar ya. Jadi nanti dalam penyampaiannya mudah diterima begitu ya. Karena kalau kita dengar nih namanya sindiran, kalau disampaikan secara langsung dengan ekspresi yang marah melotot, nada suaranya tinggi. Wah, tidak lagi menyindir ini ya. Baik, itu adalah salah satu teks anekdot. Kita belajar tentang strukturnya anak-anak hebat. Nah, di sebelah ini Bu Tenri sudah menyampaikan ada satu contoh teks anekdot. Tapi kita akan belajar perlahan-lahan mulai dari penggalannya saja. Ini dia penggalannya. Kira-kira kita belajar tentang strukturnya itu seperti apa gitu ya. Bu Tenri akan bacakan. Di tengah senja, seorang pejabat korup memancing di sungai. Saking asyiknya memancing, si pejabat tidak sadar air sungainya meluap. Banjir begitu ya. Kalau menurut anak-anak hebat, kira-kira struktur teks anekdotnya yang seperti apa ini? Karena masih awal-awal nih anak-anak hebat. Baik, ini adalah abstrak. Ya, abstrak ini adalah struktur teks anekdot yang hanya berupa gambaran awal. Masih ada latar gitu ya, ada latar waktu, suasana, kemudian latar tempat dan tokoh tentunya ya, masih belum masuk ke ranah yang lebih dalam. Nah, kalau berikutnya ini kira-kira seperti apa? Si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun, dia sudah berada di rumah warga. Betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya. Merasa utang budi, si pejabat ingin berterima kasih kepada warga yang telah menolongnya. Kalau tadi masih gambaran awal, kalau yang ini sudah masuk di tahapan struktur berikutnya. Nah, iya, ini adalah orientasi anak-anak hebat. Jadi adalah salah satu struktur yang sudah masuk ke dalam masalah. Ada konflik gitu ya. Ada perbedaan dua ide. Nah, begitu. Berikutnya anak-anak hebat, penggalannya akan Bu Tanti sampaikan. Kamu tahu tidak saya siapa? Tanya pejabat ke laki-laki di sana. Tidak,
Tetapi wajah bapak sepertinya tidak asing. Si laki-laki berusaha mengingat. Memangnya bapak siapa? Aku ini pejabat negara. Si laki-laki akhirnya ingat. Orang ini pernah ia tonton di salah satu acara televisi. Kalau ini sudah semakin meninggi ya alur ceritanya. Nah, ini adalah termasuk struktur krisis. Jadi masalahnya semakin menumpuk, semakin memuncak. Jadi ini adalah puncak masalahnya, anak-anak hebat. Berikutnya, karena sudah menolongku, kamu boleh minta apa saja. Katakan saja keinginanmu. Benar, Pak Pejabat? Si pejabat mengangguk. Ya, pasti akan aku penuhi. Ya, kalau tadi sudah masuk ke puncak masalahnya, ini sepertinya sudah ada aksinya atau solusinya. Nah, ini adalah salah satu strukturnya, yaitu reaksi. Ada solusi yang masuk, ada aksi yang masuk menjawab masalah yang semakin memuncak tadi ya. Berikutnya, kalau begitu, tolong Bapak jangan bilang ke siapapun bahwa saya yang menolong Bapak begitu. Sepertinya ini jawaban, ada keputusan ya, ada penutupnya. Nah, ini dimaksud dengan koda ya, salah satu struktur yang paling akhir yaitu tadi ada kesimpulannya, ada keputusannya, ada perubahan nasibnya, ada bentuk sindirannya. Nah, tapi kalau misalnya disampaikan secara ada kelakarnya, humornya, nadanya semakin dipermanis, kemudian ekspresi wajahnya tidak marah, tapi sedikit tersenyum, itu akan membuat sindirannya terasa oh iya ya, lebih langsung mengena begitu ya. Baik, anak-anak hebat, kalau tadi sudah Bu Tanti sampaikan penggalannya beserta analisis strukturnya. Nah, kita simpulkan saja. Struktur teks anekdot itu adalah abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kalau struktur teks anekdot sudah kita pelajari bersama, kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan. Baik, Bu Tenri akan langsung memberikan penggalan teks anekdotnya, kemudian beri penanda warna kuning. Kira-kira kalau seperti itu termasuk kaidah kebahasaan yang seperti apa? Ini masih tahap yang pertama nih, masih awal sekali. Menurut anak-anak hebat, kira-kira kaidah kebahasaan seperti apa? Benar, ini adalah penggunaan nama tokoh ya. Kalau misalnya kita mau menyindir seseorang tidak langsung menggunakan namanya, kita bisa menggunakan nama tokoh lain begitu ya. Berikutnya anak-anak hebat, penggalannya sudah saya beri tanda juga warna kuning. Telah berulang kali. Kalau seperti itu kira-kira fokus kaidah kebahasanya seperti apa? Benar, ini adalah keterangan waktu. Jangan sampai lupa menyisipkan tentang keterangan waktu. Berikutnya, anak-anak hebat. Kok langsung ada tanda yang saya beri warna kuning ya? Kira-kira tanda petik 2 ini termasuk ciri kalimat apa ya anak-anak hebat? Benar, ada kalimat langsung. Nanti kalau misalnya ditulis ya, ada petiknya. Nanti kalau misalnya disampaikan secara lisan, maka warna suaranya saja yang bisa dimainkan begitu ya. Berikutnya anak-anak hebat, ini ada 2 kata yang Bu Tanti beri tanda kuning. Kira-kira kaidah kebahasaan apa ya? Kalau misalnya pakai uang pelicin. Baik, ada kata kiasan anak-anak hebat. Jadi kalau misalnya kita mau menyindir seseorang, kita menggunakan kata-kata yang bukan sebenarnya. Jadi lebih dipermanis begitu ya, biar orang yang jadi objek sasaran kita itu tadi itu nggak merasa langsung oh iya ya dia menyindir saya gitu ya. Jadi ada kata kiasannya. Berikutnya anak-anak hebat, ada satu kata. Nah, kira-kira ini termasuk apa begitu ya. Baik, kita lihat. Ini adalah kata kerja material, salah satu kata kerja yang bisa terlihat oleh mata, aktivitasnya itu bisa terlihat. Jadi kalau kata mendatangi berarti sudah bisa kita lihat begitu ya. Berikutnya kalau tadi ada kata kerja yang bisa terlihat, kalau yang ini apakah lawan katanya? Benar. Kalau yang ini adalah kata kerja mental gitu. Jadi kata kerja yang di dalamnya tidak bisa terlihat aktivitasnya. Baik. Berikutnya anak-anak hebat. Di sini ada agak panjang nih ternyata. Tidak ada pemanis sebagai ganti lelahnya Tuhan. Wah, kira-kira menurut anak-anak hebat
Wah, iya, kita sudah masuk ke kata sindiran ya. Mungkin Bu Teni pinjam ada gaya bahasa atau majas ya yang di dalamnya memang ada sindiran. Tapi sindirannya secara halus begitu ya. Sindiran apa yang dimaksud? Baik, berikutnya anak-anak hebat. Keadaan ini selalu berulang sehingga Nasruddin menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok. Ini ada kata bahwanya yang diberi tanda oleh Bu Tenri. Nah, ini adalah konjungsi penjelas. Jadi memang menegaskan, memperkuat ya. Kira-kira ini maunya si penyindir tadi tuh apa sih sama sasarannya begitu. Berikutnya ada penggalan lagi. Kalau tadi juga konjungsi. Kalau yang sekarang apakah konjungsi juga ya? Nah, benar. Ini adalah konjungsi sebab akibat. Kalau teks anekdot itu ya anak-anak hebat pasti di dalamnya ada bentuk awalnya apa, jadinya apa, sebabnya apa, akibatnya apa. Nah gitu. Jadi harus ada konjungsi ya yang menyatakan bahwa ini adalah sebab akibat begitu ya. Berikutnya anak-anak hebat, jangan terlalu dalam pakai tanda seru tuh. Kira-kira menurut anak-anak hebat termasuk kaidah kebahasaan apa? Benar, ini adalah kalimat imperatif. Jadi ada kata memerintahnya gitu ya. Lebih ke penegasan karena memang ada tanda seru di akhir. Berikutnya, anak-anak hebat. Wah, panjangnya ini ya. Wah, enak benar mentega ini Tuan Hakim. Wah, kira-kira menurut anak-anak hebat, kaidah kebahasaan seperti apa? Benar, kalimat seru ini bukan ya, kalimat seru itu di dalamnya ada kata serunya. Jadi menegaskan atau ungkapan hati seseorang begitu ya. Baik, kemudian nih, wah panjang sekali Bu Tenri. Nah, kira-kira termasuk kaidah kebahasaan apa? Ini adalah kalimat retoris anak-anak hebat. Jadi benar-benar kalimat yang tidak ada jawabannya. Memang kalau kita ingin menyindir seseorang pasti sasarannya itu nggak mau ngaku. Pasti dia, oh iya iya bener ya. Tapi dia benar tidak mau benar-benar mengakui bahwa memang sindiran tadi ditujukan kepada si yang disindir tadi begitu. Itu adalah kalimat retoris ya, nggak ada jawabannya. Baik, anak-anak hebat. Kita bisa simpulkan dari analisis yang tadi, kaidah kebahasaan teks anekdot adalah ada penggunaan nama tokoh, ada keterangan waktu, kalimat langsung, kata kiasan, kata kerja material dan mental, kalimat sindiran, konjungsi penjelas dan sebab akibat, kemudian kalimat imperatif, kalimat seru, dan kalimat retoris. Bagaimana? Struktur sudah, kaidah kebahasaan sudah. Bagaimana kalau kita langsung masuk ke evaluasi pembelajaran? Jadi ini adalah salah satu soal ya sebagai alat ukur bahwa tadi tuh materi tentang struktur sama kaidah kebahasaan sudah benar-benar kalian pahami ya. Ini dia soal untuk kalian. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $15.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $15.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara dengan nada meninggi. Saksi masih diam terpaku. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf." Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Tuan Hakim." Gitu kalau misalnya mau menggunakan teks anekdot yang dilisankan itu benar-benar kita harus bermain ekspresi ya, kemudian nada bicaranya, intonasinya, warna suaranya, temponya harus benar-benar dipersiapkan. Pertanyaannya adalah kalimat yang menggunakan keterangan waktu pada teks anekdot tersebut adalah A. Hakim berkata agar saksi menjawab pertanyaan jaksa. B. Saksi terkejut karena ia mengira jaksa tidak bicara kepadanya. C.
Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. D. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. E. Bahwa ia menerima $15.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Wah, kalian benar-benar sudah tahu jawabannya. Baik, silakan ketikkan jawabanmu di kolom komentar sembari kalian tulis nama kelas dan nomor presensi. Ingat, pencapaian pendidikan karakter kita mulai nih. Ada jujur, ada kompetitif, berpikir kreatif, berpikir kritis, bertanggung jawab, begitu ya. Kalian sudah berlatih menerapkan pendidikan karakter tersebut. Baik, anak-anak hebat. Terima kasih dari Bu Tenri. Sudah belajar bersama Serambi Bu Tenri. Saya harap materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan benar-benar kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.